Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliani dari kelas A pagi, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Video selanjutnya ya. Materi kita kali ini yaitu penyusutan. Pengertian penyusutan. Penyusutan atau dispersi yaitu berkurangnya nilai ekonomi suatu aktif. Berkurangnya nilai biasanya disebabkan karena aus, dipakai, atau umur manfaatnya. Agar perusahaan bisa tumbuh berkembang secara seimbang, maka salah satunya perusahaan tersebut perlu mengetahui atau memperkirakan penyusutan aktifannya secara baik dan tepat hingga bisa menggunakan hasil-hasil perkiraan ini sebagai dasar tindak lanjut operasional. Cara menghitung besar penyusutan. Objek penyusutan aktiva perusahaan hanyalah pada aktiva tetap berwujud, misalnya pada mesin produksi, penyusutan pada kendaraan operasional, dan penyusutan aktiva tetap berwujud lainnya. Metode untuk menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama, ada metode jumlah bilangan tahun. Yang kedua, ada metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Yang ketiga, ada metode satuan jasa kerja aktiva. Yang keempat, ada metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Yang kelima, ada metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Selanjutnya itu metode garis lurus. Metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian berdasarkan metode garis lurus. Besarnya beban penyusutan tiap tahun yaitu tetap. Dengan rumus penyusutan, D sama dengan A dikurang S per N. Untuk mencari besarnya, R bisa dicari dengan rumus R sama dengan D per A dikali 100. Keterangan A yaitu biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. S perkiraan nilai sisa aktiva, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. D beban penyusutan tiap periode. R tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. N umur manfaat atau umur ekonomi aktiva dalam tahun. Selanjutnya, penerapan metode ini pada perusahaan dilandasi pada beberapa anggapan. Ada 3 anggapan yang memastikan perusahaan menerapkan metode ini. Yang pertama, biaya yang muncul tidak dipengaruhi oleh produktivitas atau penyimpanan efisiensi. Yang kedua, adanya biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk setiap masa periode dengan jumlah relatif stabil. Yang terakhir, ada kegunaan ekonomis dari aktiva menurun merupakan proporsional setiap periode. Aktiva tetap. Pada metode garis lurus, adanya penyusutan merupakan biaya yang sama atau tetap setiap periode berjalannya. Metode ini sangat cocok dipakai untuk menghitung jenis aktiva tetap yang dipengaruhi perjalanan waktu atau bukan dipengaruhi oleh tingkat pemakaian. Selanjutnya yaitu aktiva tetap adalah aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Sifatnya permanen dan dapat dipakai dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta mempunyai nilai yang cukup material. Dengan begitu, nilai aktiva tetap ini nilainya akan berkurang dari tahun ke tahun jika telah digunakan karena adanya penyusutan. Untuk mengetahui besarnya penyusutan atau depresiasi suatu aktiva ada beberapa metode. 2 metode penyusutan yang umum dipakai oleh perusahaan distribusi yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Contoh dari aktiva tetap yaitu berupa penyusutan gedung, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Rumus jumlah penyusutan tahunan yaitu depresiasi sama dengan HP min NS per N. Dengan keterangan HP adalah harga perolehan, NA adalah nilai SIA, N adalah taksir umum kegunaan. Selanjutnya adalah metode persentase tetap dari nilai buku. Dalam metode saldo menurun ganda, ada anggapan bahwa masa awal penggunaan suatu aktiva tetap adalah masa yang paling maksimal. Beberapa tahun selanjutnya, kinerja dan manfaat aktiva tetap perhitungan ini menggunakan nilai buku yang terus menurun setiap periode sebagai patokannya. Untuk mendapatkan nilai buku, diawali dengan mengetahui harga perolehan, kemudian perlu menghitung penyusutan untuk mengetahui nilai buku selanjutnya akan terus menurun karenanya penyusutannya pun semakin menurun pula. Penyusutan selalu menurun tunggal. Meskipun terkesan hati-hati,
Metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun ganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, kita juga bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikalikan persentase depresiasi tunggal. Selanjutnya yaitu penyusutan metode satuan jam kerja. Pada konsep dasarnya, pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi di sini metode ini berdasarkan bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Selanjutnya yaitu penyusutan metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel suatu sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap setiap periode. Jadi metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi ditetapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Penyusutan metode yang terakhir yaitu metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance perawatan serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring bertambahnya usia aktiva tetap itu sendiri. Layaknya metode saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat ausnya semakin tinggi. Mesin contohnya, makin lama makin menurun performansnya. Tidak seperti di awal-awal mesin yang baru. Mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai penyusutan yang berkurang pada periode berikutnya akan diimbangi oleh meningkatnya biaya maintenance dan juga biaya perbaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.